Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendrawan Wiradharma. Hari ini kita lanjut membahas Grup E Piala Dunia Qatar 2002 yang dihuni Spanyol, Costa Rica, Jerman, dan Jepang. Bisa jadi grup ini merupakan grup neraka karena dihuni oleh negara-negara yang kuat sepak bolanya. Ayo kita bahas. Oke, negara pertama yaitu Spanyol dengan formasi 1-4-3-3 dengan julukan La Furia Roja. Pemain-pemain strikernya yang menjadi andalan tim ini yaitu Ferran Torres, Alvaro Morata, Pablo Sarabia. Negara kedua Costa Rica dengan formasi 1-3-4-3 dengan julukan Sele de Ticos dengan strikernya yaitu Joel Campbell, Johan Venegas, Jose Guille Martins. Negara ketiga yaitu Jerman dengan formasi 1-4-2-3-1 dengan julukan The Panzer dengan striker Timo Werner, Thomas Müller, Leroy Havertz. Negara keempat yaitu Jepang dengan formasi 1-4-3-3 dengan julukan The Blue Samurai. Salah satu strikernya Akuma Aseno Yasepeda dan Daichi Hasashi. Grup E ini saya memilih juara grupnya itu Jerman dan runner up-nya Spanyol. Sedangkan Jepang bisa lolos melalui jalur playoff, salah satu tim terbaik yang lolos melalui jalur playoff dengan bertarung dengan negara-negara lain yang dipilih menjadi jalur playoff. Oke, Jerman ini saya pegang menjadi salah satu kandidat Piala Dunia 2022 karena materi pemain timnas senior dan juniornya masih lengkap. Jadi saya yakin prediksi saya bisa terwujud atau tidak itu nanti Piala Dunia 2002 bulan November di Qatar nanti. Oke, video pembahasan Piala Dunia Qatar 2002 ini saya buat bukan hanya untuk video saja, tapi berdasarkan request teman-teman saya di Timur Tengah yang tidak bisa saya beritahu di video ini, yang senang dengan sepak bola atau fanatik dengan sepak bola. Memang Piala Dunia 2002 Qatar ini diadakan di Qatar, di negara Qatar bulan November. Tapi di Indonesia juga nanti ada Piala Asia yang khusus untuk Asia saja. Jadi siapa yang memang hobi Piala Dunia yang nanti diadakan di Palembang, Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di negara Timur Tengah atau lainnya berminat di Palembang bisa chat di channel YouTube saya, atau kalau yang sudah mempunyai WhatsApp saya bisa chat di WA saya atau di medsos saya, Twitter atau segala macam bisa nanti di situ. Jadi orang tidak banyak yang tahu. Tapi itu tidak semua orang, saya khususin saja yang mempunyai hatinya baik. Jadi tidak memperalat orang-orang untuk kekayaan pribadi atau untuk urusan politik segala macam, saya tidak mau. Jadi saya memang tidak ada hubungannya dengan partai politik, tidak ada hubungannya dengan pemerintahan yang sekarang. Jadi saya memang independen. Independen itu tidak ada keterikatan dengan satu sama lain dan tidak ingin dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau misalnya Anda berhubungan dengan saya memang khusus masalah ini saja, bukan masalah yang lain-lain. Nah, oke. Dan juga Anda memberikan simbol-simbol kalau hanya untuk saya. Jadi tidak dengan negara lain. Dan juga pesan saya, jangan pernah percaya dengan omongan atau orang lain jika Anda tidak melihat langsung. Jadi kalau Anda melihat langsung dengan omongan itu tidak sesuai, jadi jangan pernah percaya, karena
kejujuran itulah kunci utamanya. Jadi kalau orang sudah tidak jujur, pasti dia akan bohong sampai mati dia akan bohong. Oke, bersama Hendrawan Wiradharma, terima kasih. Jadi di video ini mengapa saya perjelas, saya tidak ada hubungan dengan pemerintahan sekarang, dan juga orang-orang pilihan saya juga, walaupun pada saat saya kesusahan tidak ada yang menolong saya. Jadi kalau Anda misalnya menolong saya karena kasihan, terserah, tapi jangan berhubungan dengan mereka, karena belum tentu mereka jujur apa yang sedang terjadi. Jadi mengapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang ini 2 tahun lagi proses pemilihan presiden, jadi dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mengambil keuntungan. Nah, jadi politik ini kan kotor. Jadi maksud saya, Anda bisa berhubungan saya, berikan simbol-simbol aja, tempat atau duduknya disesuaikan, ibarat kita keperluannya apa, seperti itu. Mengapa saya beri keterangan seperti ini? Jangan sampai orang itu memanfaatkan saya untuk kepentingan pribadi atau golongan mereka. Jadi mengatasnamakan saya seolah-olah mereka menolong, padahal mereka tidak menolong. Karena setahu saya mereka membuat grup-grup ini untuk kepentingan keluarga mereka, untuk kepentingan golongan mereka, dan untuk kepentingan khusus mereka. Jadi tidak ada sampai sekarang yang memang konkret nyata menolong saya. Jadi makanya lihat saja buku catatan saya sama atau tidak dengan yang aslinya. Kalau tidak sama, silakan Anda menilai. Dan saya berterima kasih kepada Pangeran Arab Saudi yang selama ini melihat saya pada saat kesusahan, yang ingin menolong tapi tidak bisa menolong, yang dia selalu peduli dengan perusahaan saya jika ada masalah atau gangguan. Nah, itu yang tidak saya dapatkan di negara atau tempat saya. Terima kasih. Dan pangeran-pangeran Qatar, karena bukan saya yang menyuruh Anda, tapi bersihan hati Anda melihat orang yang susah untuk menolong. Nah, itulah perbedaannya dengan yang lain-lain. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.